Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, Apa kabar semuanya? alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semoga hari ini dan seterusnya selalu dalam keadaan baik saja ya. Ibu izin absen terlebih dahulu untuk kalian semua. Ahmad Nur Yasin. Ada Ahmad Nur Yasin? Hadir Ibu. Aula Rizkiana. Hadir, Bu. Fadila. Hadir, Ibu. Muhammad Akil Rizkilah. Muhammad Akil Rizkilah. Hadir Bu. Muhammad Iqbal Nugraha. Hadir Ibu. Nayuan Alamsyah. Hadir Bu. Ramli Dilaga. Hadir. Uus Ustiaroh. Hadir, Bu. Wahyu Alicia Pratama. Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Ada yang belum hadir? Siapa aja? Julia Nurmayanti. Julia sepertinya izin Bu. Raihan Fahrezi, ada yang tahu kemana? Rehan ada keperluan mendadak sepertinya Bu, jadi berhalangan hadir. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, untuk hari ini yaitu membahas mengenai jembatan arus searah. Karena sebelumnya itu pembahasannya mengenai arus listrik. Nah, kemudian ini langsung Ibu izin untuk menampilkan PPT ya. Baik Bu. Ya Bu. PPT-nya muncul belum? Sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai jembatan arus searah. Sebelum Ibu melanjutkan pada jenis-jenis jembatan arus searah pada pertemuan sebelumnya itu sudah sedikit membahas mengenai jembatan arus searah. Ibu mau bertanya, apa ada yang tahu apa itu jembatan arus searah? Saya Bu. Boleh, silahkan Akil. Ya, sepengetahuan saya jembatan arus searah adalah rangkaian-rangkaian jembatan dipakai secara luas untuk pengukuran nilai-nilai komponen seperti tahanan, induktansi atau kapasitansi, dan parameter rangkaian lainnya yang diturunkan secara langsung dari nilai-nilai komponen seperti frekuensi, sudut, fasa, dan temperatur. Karena rangkaian jembatan hanya membandingkan nilai komponennya yang tidak diketahui dengan komponen yang besarnya diketahui secara tepat, maka ketelitian pengukurannya bisa dibilang tinggi, Bu. Saya Oke. seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu anak-anak. Jembatan arus searah itu kurang lebih seperti apa yang teman-teman kalian sebutkan. Nah, pada jembatan arus searah ini digunakan untuk mengukur resistansi, induktansi, kapasitansi, impedansi. Pengaplikasiannya itu ada pada rangkaian-rangkaian kendali, pembangkitan sinyal, transducer, ataupun sensor. Nah, kemudian pada jembatan arus searah juga memiliki tingkat derajat keakurasian yang cukup tinggi. Jadi, pada materi kali ini ada pada jembatan arus searah itu memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu ada jembatan Whetstone,
Nah, yang kedua ada jembatan Kelvin. Kemudian yang ketiga ada jembatan pembacaan digital. Nah, kemudian juga ada rangkaian-rangkaian yang dikendalikan pada jembatan, seperti itu. Sebelum Ibu melanjutkan, apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Jembatan Whetstone, menurut seorang ahli yang bernama Sir Charles Whetstone pada tahun 1847, 1847 merupakan seorang penemu ide pengembangan rangkaian jembatan arus searah dari pemikiran awal, yaitu S.H. Christie pada tahun 1833 yang digunakan untuk mengukur nilai resistansi secara akurat. Jadi si jembatan Whetstone ini bisa disimpulkan bahwa yaitu digunakan untuk mengukur nilai resistansi. Nah, model dasar rangkaian jembatan Whetstone ini kurang lebih seperti gambar ini. Oke, yang memiliki kesalahan 3% sampai 5% saja. Kemudian, jembatan Whetstone juga memiliki prinsip kerja, yaitu jembatan Whetstone bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan. Analisis kesetimbangan ini dapat dilakukan melalui pendekatan berikut. Silahkan perhatikan gambar yang ada gambar di sini. A, tegangan di R3 dan R4 bernilai sama sehingga berlaku I3 R3 sama dengan I4 R4. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, B, tegangan R1 dan R2 itu bernilai sama sehingga berlaku I1 R1 sama dengan I2 R2. Ini yang B sama halnya dengan yang A. Kondisi kesetimbangan juga terjadi saat arus melalui galvanometer bernilai 0. Oke, galvanometer ataupun IG sama dengan 0. Sehingga saat itu arus rangkaian akan menjadi I1 sama dengan I3, I2 sama dengan I4. Dengan menggabungkan persamaan 1 dan 3, maka diperoleh hubungan persamaan R1, R4, R2, R3. Nah, pada jembatan Whetstone juga memiliki sensitivitas. Sensitivitas jembatan diperoleh saat arus mendefleksikan jarum penunjuk galvanometer. Jarum penunjuk galvanometer ataupun jembatan dalam keadaan tidak setimbang. Sensitivitas jembatan dapat didefinisikan sebagai berikut. Silakan teman-teman untuk mengamati rumus yang ada. Kemudian, total defleksinya dinyatakan sebesar D sama dengan S dikali I. Ini persamaan 6. Arus galvanometer jembatan Whetstone ini dapat dihitung melalui pendekatan analisis rangkaian berikut. Silahkan anak-anak perhatikan gambar yang ada pada laman ini, di mana ada R1, R2, R3, dan R4, kemudian ada A, B. Nah, langkah-langkah perhitungannya itu, yang pertama, menghitung tegangan pada cabang R1 dan R3 terlebih dahulu. Yang ini R1 dan R3. Di mana yang didapat itu VA sama dengan E R3 per R1 ditambah R3. Kemudian yang kedua itu menghitung tegangan pada cabang R2 dan R4, di mana yang didapat yaitu VB sama dengan E R4 per R2 plus R4. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tegangan pengganti tepenin. Nah, di mana di sini bisa didapatkan rumusnya VTH sama dengan VA dikurangi PB sama dengan E R3 per R1 ditambah R3 dikurangi E
R4 R4 per R2 ditambah R4. Jadi pada pitepenin ini, tegangan tepenin ini menambahkan tegangan pada cabang R1 dan R1 R3 dan kemudian tegangan pada cabang R2 dan R4, sehingga yang didapatkan E dikali R3 dibagi R1 ditambah R3 dikurangi R4 dibagi R2 ditambah R4. Ini rumus yang ketiga. Kemudian ini yang keempat itu mencari tahanan pengganti tepenin. Nah, di mana tahanan pengganti tepenin itu yang didapatkan RTH sama dengan R1 dikali R3 per R1 ditambah R3 ditambah R2 dikali R4 dibagi R2 ditambah R4. Kemudian rumus selanjutnya itu menentukan arus defleksi galvanometer, di mana simbolnya itu IG sama dengan VTH, pitepenin dibagi tahanan tepenin, tahanan pengganti tepenin yaitu RTH, hasil dari yang ini, kemudian ditambah RG atau RG. Nah, sehingga akhir yang diperoleh rangkaian ekivalennya itu seperti ini. Oke. Nah, setelah jembatan Wheatstone, sebelum melanjutkan kepada jembatan Kelvin, ada yang mau bertanya perihal jembatan Wheatstone? Saya tidak, Bu. Oke, terima Tidak, kasih. Bu. Dilanjut pada jembatan Kelvin, di mana jembatan Kelvin ini memodifikasi dari jembatan Wheatstone, oke, mampu mengukur nilai resistansi sangat kecil, memiliki keakurasian pengukuran terhadap tahanan kecil dibanding jembatan Wheatstone. Model rangkaian jembatan Kelvin ini kurang lebih seperti ini, yang di mana kesetimbangan jembatan terjadi saat Rx dibagi R2 sama dengan R3 dibagi R1 sama dengan RB dibagi RA. Nah, di sini ada contoh soal 1 dan contoh soal 2. Silahkan untuk Ibu kirim PPT-nya. Silahkan kerjakan untuk contoh soal 1 dan contoh soal 2. Ibu kasih waktu 1,5 menit saja. Baik, Bu. Ada yang sudah menyelesaikan? Belum, Bu. Yang bisa menjawab, Ibu beri tambahan nilai ya. Ini contoh soal 1, seperti gambar jembatan Kelvin di atas, jika diketahui perbandingan RA terhadap RB sebesar 1000, maka R1 5 ohm dan R2 0,5, R1 tentukan nilai Rx-nya. Ini contoh soal yang kedua, yaitu jembatan Wheatstone yang tidak seimbang ini dibangun. Hitung tegangan keluaran pada titik C dan D dan nilai resistor R4 yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan rangkaian jembatan. Ada yang sudah menyelesaikan? Saya baru menyelesaikan nomor 1, Bu. Oke, sambil nunggu yang lain, Akil mau menyebutkan jawabannya atau gimana? Boleh, Bu.
Oke, boleh Akil, silahkan. Ya, jadi hasil dari perhitungan saya itu Rx-nya itu dapat dicari dari persamaan itu, yaitu Rx dibagi R2 sama dengan Rb dibagi R1. Berarti Rx dibagi R2 sama dengan 1 dibagi 1000. Sehingga Rx diperoleh sebesar dari perkalian dari Rx sama dengan R2 dikali 1 dibagi 1000, di mana R2 sama dengan 0,5 R1 sama dengan 0,5 ohm dikali 5 sama dengan 2,5 ohm. Jadi hasil akhirnya diperoleh Rx sama dengan 2,5 dikali 1 dibagi 1000, hasilnya 0,0025 ohm, Bu. Oke. Ada yang jawabannya sama dengan Akil? Sama, Bu. Sama, oke. Ya, betul. Untuk nomor 1, jawabannya itu 0,0025 ohm. Nanti teman-teman, kalau mau minta catatannya, boleh ke temennya ya, ke Akil. Kemudian untuk nomor 2, ada yang mau menyelesaikan? Ada yang sudah selesai? Boleh Bu, nomor 2 Bu. Boleh, silahkan, Ramli. Jadi jawaban ini Bu ya. Jadi bisa itu kan ada intinya. Jadi lengan yang pertama itu yang ACB itu jadi 120 ohm dibagi 80 ohm ditambah 120 ohm dikali 100 itu hasilnya 60 volt. Iya. Nah, untuk lengan seri kedua itu sama ya, 25 volt. Nah, itu terus untuk tegangan pada titik C gede itu ini kan V out ya. Jadi sama dengan VC diambil VD. Jadi V out sama dengan 60 diambil 25 sama dengan 35 volt. Nah, terus nilai R4 itu dibutuhkan untuk menyeimbangkan jembatan. Jadi sebesar 720 ohm. Itu sih. Ada yang sama jawabannya sama temennya, Ramli? Ya, kurang lebih Enggak, jawabannya Bu. itu dari Ramli seperti itu. Nanti untuk minta catatannya yang belum selesai, boleh minta ke Ramli untuk dipelajari selanjutnya. Ibu lanjut ya. Nah, kemudian ada jembatan pembacaan digital, merupakan jenis jembatan Wheatstone dengan keluaran berupa data digital. Model blok sistemnya itu seperti berikut, di mana ada programmable resistor, di sini ada amplifier, logic circuit, kemudian ada readout. Nah, di mana semuanya itu merupakan digital control signal. Kemudian rangkaian-rangkaian yang dikendalikan jembatan. Rangkaian ini terjadi ketika jembatan dalam keadaan tidak setimbang karena dipengaruhi oleh salah satu lengan jembatan, misalnya itu yaitu RV. Tahanan RV ini dapat berperilaku sebagai sebuah komponen pengubah nilai resistansi jembatan, contoh LDR, strike, gauge, termistor, dan lain sebagainya. Kemudian model rangkaiannya sebagai berikut. Di sini terlihat ada error signalnya dengan persamaannya seperti ini. Nah, untuk materinya itu mungkin Ibu cukupkan sampai di rangkaian-rangkaian yang dikendalikan jembatan. Untuk materi selanjutnya, Ibu kirim PPT untuk minggu depan agar anak-anak bisa mempelajarinya. Oke. Nah, kemudian sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Dari saya cukup, Bu. Dari saya juga cukup. Oke, terima kasih untuk tadi kawannya yang sudah menjawab pertanyaan daripada materi jembatan arus searah. Kemudian Ibu juga kirimkan, tadi sudah Ibu kirimkan PPT-nya. Di sini ada penugasan, ada 2 soal penugasan yang harus anak-anak kumpulkan tepatnya paling telat besok ya jam 5 sore. Ibu langsung Ibu tutup aja ya. Ibu izin stop share screen. Ibu tutup pertemuan pada kali ini. Anak-anak semangat belajar terus, jangan pantang menyerah. Pelajari, ulas kembali materi-materi yang sudah
materi-materi yang sudah Ibu berikan, yang belum pun, karena kan dari kemarin pun sudah Ibu beri contoh-contohnya gitu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.